baik lelaki atau perempuan, baik orang tua atau kekanakan, baik nang berdiri atau nang dudukan, ulun madihin sahibur bercobaan. Terima kasih ulun sampaikan kepada panitia memberi kesempatan. Kalau tak salah harap dimaafkan, tapi kalau rami baamcik barataan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin mempresentasikan tentang Madihin untuk memenuhi mata kuliah Bahasa dan Sastra Banjar. Dosen pengampu Isna Kasmilawati MPD. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan 6 orang. Saya sendiri, Mahrita, kemudian ada Agustinawati, Fitria Wulandari, Marnianti, Nur Anissa, dan Nur Halimatus Sa'diyah. Pembaca pertama saya serahkan kepada Agustinawati. Baik, saya ingin membacakan materi yang pertama, yaitu asal mula Madihin. Banyak pendapat mengenai asal mula Madihin. Ada yang mengatakan berasal dari Kecamatan Angkinan, yaitu di Kampung Tauya, Hulu Sungai Selatan, Kalimantan Selatan. Pendapat ini berpijak pada bahwa pemadihinan banyak terbesar di pelosok Kalimantan Selatan, berasal dari Kampung Tauya bernama Dulah Nyang-Nyang. Ada juga yang berpendapat Madihin berasal dari Paringin, sebab dahulu Dulah Nyang-Nyang lama bermukimin di sana dan ingin mengembangkan Madihin di sana. Tetapi ada juga yang berpendapat Madihin berasal dari utara Kalimantan yang berbatasan dengan negara Malaysia atau Malaka. Sebab Madihin banyak dipengaruhi oleh syair Melayu dan gendang tradisional Semenanjung Malaka. Terbang atau gendang yang dipakai pemadihinan adalah persamaan dengan gendang yang dipakai oleh orang-orang Malaka dalam mengiringi syair atau pantun Melayu. Adapun pendapat ini, namun yang jelas bahwa Madihin menggunakan bahasa Banjar. Pemadihinannya etnik Banjar. Madihin adalah kesenian tradisional Banjar yang khas Banjar yang tidak ada pada etnik lain di Nusantara. Madihin sudah ada di perkiraan tahun 1800, yaitu setelah Islam masuk dan berkembang di Kalimantan. Lahirnya Madihin banyak dipengaruhi oleh kesenian Islam, yaitu kasidah dan syair-syair bercerita yang dibaca oleh masyarakat Banjar. Selanjutnya materinya akan dibacakan oleh Fitria Wulandari. Baik, materi selanjutnya yaitu tentang pagelaran Madihin. Madihin pada umumnya dipergelarkan pada malam hari, tetapi sekarang pada siang hari. Durasi pagelaran sekitar 1-2 jam sesuai permintaan penyelenggara. Pagelaran Madihin ini umumnya di lapangan terbuka yang dapat menampung penonton yang banyak. Panggung yang diperlukan ukuran 4x3 meter. Ada juga di halaman rumah, di muka kantor atau balai. Sekarang sering juga dipergelarkan di dalam gedung. Dalam membawa
Pagelaran madihin bisa dibawakan oleh pemadihin tunggal dan bisa juga dibawakan oleh pemadihin dengan 2 orang pemain. Secara profesional, seseorang dapat menjadi pemilihan jika memenuhi 6 syarat, yaitu yang pertama, terampil dalam hal mengolah kata sesuai dengan tuntunan struktur bentuk fisik madihin yang sudah dibakukan. Kemudian yang kedua, terampil dalam hal mengolah tema madihin yang dituturkannya. Kemudian terampil dalam hal olah vokal ketika menuturkan madihin secara hafalan atau tanpa teks di depan penonton. Kemudian yang keempat, terampil dalam hal mengolah lagu ketika menuturkan madihin. Dan yang kelima, terampil dalam hal menabuh gendang madihin. Dan yang terakhir, terampil dalam hal mengatur keserasian penampilan. Selanjutnya materi akan dibacakan oleh Nur Anissa. Ya, selanjutnya yaitu fungsi madihin. Yang pertama yaitu pada waktu dulu untuk menghibur raja atau pejabat istana. Syair yang dibawakan bersifat pujian. Yang kedua yaitu sebagai hiburan masyarakat acara tertentu. Misalnya hiburan habis panen, memeriahkan pengantin, peringatan hari besar nasional dan daerah. Yang ketiga yaitu sebagai nadar atau hajat. Misalnya bagi orang tua yang anaknya baru sembuh dari sakit, upacara ma'ayun anak yaitu upacara daur hidup etnik Banjar dan juga pada acara sunatan. Yang keempat, sebagai media informasi, penyampaian pesan pembangunan dilakukan oleh pemerintah, misalnya keluarga berencana, pertanian, pendidikan, kesehatan, pemeliharaan nilai dan moral, wahana, memperkokoh persatuan-kesatuan, dan lain-lain. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Nur Halimatus Sadiah. Selanjutnya struktur madihin. Struktur madihin terbagi menjadi 4. Yang pertama pembukaan, yang kedua batabi atau penghormatan, yang ketiga memacah bunga atau isi, yang keempat penutup. Siap. Pembukaan contohnya ilahi lahri yang riut punduk di hutan, riang riut punduk di hutan, kaguguran buah timbatu. Yang kedua batabi atau penghormatan, contohnya maaf ampun hadirin barataan, baik nang di kiri atau di kanan, baik di belakang atau di hadapan, baik lelaki atau perempuan, baik orang tua atau kekanakan, baik nang berdiri atau nang dudukan, ulun madihin sahibur bacubaan, terima kasih ulun sampaikan kepada panitia memberi kesempatan, kalau tak salah harap dimaafkan, tapi kalau rami baamsik barataan. Selanjutnya memacah bunga atau isi, contohnya baampik barataan, bebulika awal kepantunan, hendak dipacah
makna sasampiran, supaya panuntun nyaman mendengarakan, riang riut punduk di hutan, keguguran kenapa buah timbatu, irang irut muntung kuitan, mamadahi kaina anak minantu mayah ini lain banar bahari, guring malandau tengah hari, kadaba masak sabigi nasi, dipadahi mintuha kadama asi, kalu malam tulak pamainan, padahal pamainan dilarang Tuhan. Penutup contohnya, terima kasih ulun sampaikan pada hadirin sabarataan, mudahan sampian kalau ingat keganangan kepada diri ulun pamadihinan, ulun madihin sahibur mamadahakan, handak manurut tasarah pian barataan. Sampai di sini dahulu sekian, mohon pamit ulun handak batahan, rama-rama batali banang, taliakan kapuhun kupang, sama-sama kita mangganang, mudahan kita batamuan ulang ilahi, sadang bataha sadang berhenti. Itu nilai-nilai kesenian Madihin bagi kehidupan orang Banjar. Yang pertama, pendidikan. Pendidikan, nilai ini tampak jelas dari nasihat yang terkandung dalam syair dan pantun yang diantunkan. Madihin mengandung nilai pendidikan agama, seni, dan budi pekerti. Yang kedua, kebersamaan. Nilai ini tampak dari interaksi sosial para penonton yang menyaksikan pagelaran Madihin. Para penonton dapat tertawa bersama dan pengalaran bersama. Dalam kondisi ini, rasa kebersamaan masyarakat Banjar semakin erat karena mereka direkatkan oleh kebudayaan rakyat. Apalagi tema yang disampaikan dalam Madihin berupa kerukunan hidup masyarakat. Tentu hal ini akan menambah rasa kebersamaan penonton. Yang ketiga, pelestarian budaya. Memetaskan Madihin merupakan bentuk nyata untuk melestarikan kebudayaan tradisional. Nilai pelestarian budaya juga nampak dari pakaian yang dipakai oleh pemadihin dan bahasa Banjar yang digunakan. Dengan menggelar Bamadihin, maka pakaian adat Banjar dan bahasa Banjar akan terjaga dengan baik. Yang keempat, pelestarian sastra lokal. Nilai ini tampak dari syair dan pantun yang diantunkan. Syair dan pantun dalam Bamadihin menggunakan bahasa Banjar,
dan tema-tema lokal dalam konteks untuk melestarikan sastra lokal dan pelakunya. Maka pergelaran Bamadihin perlu terus dikembangkan. Cukup sekian materi dari kami. Saya kepada moderator. Itulah presentasi dari kami. Semoga bermanfaat. Salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.